Ya, selamat sore pemirsa. Hari ini hari Sabtu 19 April 2025. Inilah Chatterbox editorial minggu ini yang mestinya tayang tiap Jumat ya, tapi mulai minggu depan insya Allah tiap hari Jumat kita akan bikin rutin editorial mingguan setiap hari Jumat. Pada minggu ini kita disuguhkan dengan satu hal yang begitu menyayat hati ya. Di Surabaya ada kasus penahanan ijazah oleh seorang pengusaha yang bernama Diana Chanhua ya. Dia orang Chinese ya, orang Surabaya. Dan ijazahnya ini ditahan sebanyak 31 orang yang bekerja di sana. Ijazahnya ditahan untuk alasan yang tidak jelas. Nah, setelah disidak, didatangi oleh Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji, bersama dengan Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja Wamenaker RI yaitu Bung Immanuel Ebenezer beserta pihak dari DPRD Kota Surabaya dan juga Polres Tabes, Polisi Resor Kota Besar Surabaya ya, yang bersangkutan menolak untuk kooperatif ya, dan akhirnya kasus ini berlanjut di pihak kepolisian. Nah, editorial minggu ini adalah kita ambil judul besarnya adalah perusahaan wajib ikut regulasi negara. Jadi teman-teman ya, regulasi negara yang berlaku di Indonesia ini ada bermacam-macam. Paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah undang-undang turunan dari Undang-Undang Dasar 1945. Baru kemudian yang berikutnya adalah undang-undang yang skalanya lebih mikro lagi, seperti peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri atau permen, ada juga perda, peraturan daerah. Peraturan daerah itu ada peraturan gubernur, ada peraturan bupati, peraturan wali kota. Nah, ini semua harus diikuti. Kalau perusahaan itu mau melakukan kegiatan perniagaannya di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, berarti apa? Perusahaan ini tidak boleh melanggar satupun regulasi yang ada di sini. Bahkan penahanan ijazah pun itu pun juga sudah diatur, baik itu oleh peraturan pemerintah atau PP maupun melalui perda. Setiap daerah jelas memiliki perdanya masing-masing berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan. Kalau di kita kan ada undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang Naker. Nah, apa yang terjadi di Yudi Sentosa Sil Surabaya ini menampar kita semua bahwa sudah sepantasnya emang pihak dinas tenaga kerja maupun pihak-pihak yang terkait rapih dengan perizinan perusahaan ini mesti dicek lagi apakah benar perusahaannya ini sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Jadi memang kalau saya boleh sampaikan di sini, sudah sepantasnya itu perusahaan milik Diana Hua itu sudah sepantasnya diaudit kembali.
diaudit kembali, diberikan evaluasi, dan kalau bisa sih disanksi, karena sudah berbohong ketika dikunjungi oleh aparat negara. Jangan main-main loh, itu Bung Noel Ebenezer itu adalah pejabat negara, ya, anggota DPRD Surabaya, Pak Armuji, wakil wali kota Surabaya, itu adalah pejabat negara, mewakili pemerintah pusat dua-duanya. Kok tidak dihargai? Ini memang sudah sepantasnya sudah sepantasnya perusahaan ini ditutup, dicabut izin usahanya sampai masalah penahanan ijazah ini selesai. Karena kalau tidak bakal ribet urusannya. Karena ini menyangkut hak pribadi dari para 31 orang yang ijazahnya ditahan itu. Dan alhamdulillah, update terakhir, para orang-orang yang ijazahnya ditahan ini sudah melapor ke Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, dan akan ditindaklanjuti oleh pihak Polrestabes Kota Surabaya. Dan saya harapkan juga pihak Polda Jawa Timur dan pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur juga punya awareness terhadap kasus seperti ini, terutama kepada Ibu Nyai Gubernur Khofifah Indar Parawansa, agar kasus ini dibikin jadi headline seprovinsi Jatim, tidak hanya headline nasional. Ini kan sudah headline nasional, bahkan jadi headline internasional, karena seluruh dunia melihat ini. Dan ini merupakan sebuah presiden yang tidak baik, gitu loh. Ketika penahanan ijazah itu sudah menjadi satu kelumrahan, ini tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari. Oleh karena itu, ya, jadi kalau boleh kita bicara secara jujur, honest, dan terbuka, sudah sepantasnya memang Ibu Diana Hua ini dipolisikan. Jangan tidak dipolisikan, karena kalau tidak dipolisikan, dibiarkan berkeliaran, makin aroganlah dia. Depan wakil pejabat negara saja arogan, depan wakil rakyat saja arogan. Lah, jangan salah, ya, DPRD Surabaya yang melakukan sidang hearing atau rapat dengar pendapat dengan Ibu Diana Hua itu kok diaroganin begitu, ditengilin begitu depan wakil rakyat, padahal mereka itu wakil rakyat, termasuk wakil dari 31 orang yang ijazahnya ditahan oleh Yudi Sentosasil itu. Jadi harapan saya, mudah-mudahan berkaca dari kasus ini, ya, harapan saya belajar dari kasus ini, semoga tidak ada lagi kasus-kasus perekrutan ijazah, maksud saya kasus-kasus penahanan ijazah, dan semoga kedepannya tidak ada lagi yang begini-gini ini, ya. Ketika orang mau kerja langsung rekrut saja, tidak perlu harus ijazah ditahan demi ini dan demi itu tidak baik. Itu sama saja melanggar hak asasi manusia. Nah, ini domainnya sekarang ada di Kemenham, Kementerian Hak Asasi Manusia. Jadi mari sama-sama kita tegakkan, kita lindungi hak-hak pekerja, ya, dan kita harus nyalakan suara kita lebih kencang lagi agar perusahaan itu tidak bersemena-mena lagi dalam perihal masalah yang sangat sensitif, terutama yang berkait rapih dengan identitas seseorang, baik itu ijazah, akte kelahiran, KTP, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di editorial Chatterbox minggu depan.